Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman web 1. Hari ini merupakan pertemuan kelima kita. Diskusi hari ini adalah tentang struktur perulangan. Apa itu struktur perulangan? Perulangan dalam bahasa Inggrisnya loop atau looping merupakan instruksi program yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan suatu proses yang dikerjakan beberapa kali sesuai dengan pola tertentu. Struktur ini bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah berdasarkan pola yang sudah ditentukan. Nah, jadi artinya adalah dengan menggunakan struktur ini, kita bisa mengulang beberapa baris perintah berdasarkan dengan pola yang sudah kita buat sebelumnya. Beberapa bentuk struktur perulangan pada PHP diantaranya ada 3. Yang pertama, struktur perulangan for. Yang kedua, struktur perulangan while. Dan yang ketiga adalah struktur perulangan do while. Struktur perulangan yang pertama adalah struktur perulangan for. Struktur ini merupakan struktur perulangan yang paling sederhana dan paling simpel. Struktur ini biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Nah, jadi dengan menggunakan struktur for, kita bisa membuat suatu perulangan di mana jumlah perulangannya sudah kita ketahui sebelumnya. Bentuk umum dari struktur for ini adalah for, kemudian buka kurung, start, kemudian titik koma, kondisi, titik koma, increment, kemudian tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, statement perulangan, titik koma, dan tutup kurung kurawal. Nah, ini adalah bentuk umum dari struktur for. Ya. Penjelasannya, yang pertama ada start. Ya. Tadi di atas ada start ya, start, kondisi, dan increment. Nah, start merupakan kondisi awal pada saat perulangan. Ya. Jadi di sini kita akan tentukan kondisi awal perulangan. Ya. Jadi kondisi ini berguna untuk membuat dan memberikan nilai kepada variabel counter yang digunakan untuk mengontrol perulangan. Kemudian ada kondisi ya atau condition, merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dijalankan. Selama kondisi terpenuhi, perulangan akan terus dijalankan. Jadi selain start, di dalam struktur perulangan for juga ada condition. Ya. Jadi di sini nanti kita letakkan kondisi perulangan yang akan dipenuhi. Ya, selama kondisi terpenuhi, maka program akan terus mengulang perintah yang kita buat di sini. Selanjutnya ada increment. Ya, increment merupakan bagian untuk memproses variabel counter sebagai syarat kondisi akhir perulangan dijalankan. Nah, jadi di sini nanti juga ada increment yang merupakan bagian untuk memproses variabel counter untuk kondisi akhir dari perulangan. Nah, sebenarnya selain increment juga ada decrement. Ya, kebalikannya nanti kita lihat ya. Kemudian selanjutnya ada statement yang merupakan bagian instruksi atau perintah yang akan diproses secara berulang. Nah, ini ada contoh, sebuah contoh dari struktur perulangan ya, di mana ada for, kemudian buka kurung, ada variabel i ya, kemudian titik koma, variabel i lebih kecil sama dengan 15. Nah, ini berarti kondisi. Nah, di sini adalah start kita ya, yaitu dimulai dari 1 nantinya ya. Kemudian kondisinya adalah i lebih kecil sama dengan 15. Kemudian ada increment ya, i tambah-tambah ya. Ini adalah simbol increment ya. Kalau decrement itu kurang-kurang ya. Jadi kurang-kurang atau minus-minus. Kemudian buka kurung kurawal, echo si, kemudian titik koma, echo br, tutup kurung kurawal, dan diakhiri PHP-nya. Nah, ketika ini nanti sudah kita jalankan di web browser, tampilannya seperti ini. Jadi penjelasannya adalah ini adalah awal kita ya, tadi 1. Kemudian kita perintahkan untuk menampilkan kondisi awalnya ya dengan echo i ya 1. Kemudian ada sebuah kondisi lebih kecil sama dengan 15 ya. Jika
terpenuhi, maka akan terus menerus diulang. Seperti itu tadi ya. Kemudian ada variabel i ditambah-tambah. Nah, ini increment, artinya penambahan satu-satu gitu ya, atau naik satu-satu. Jadi 1 naik 2 terus ya. Terus 3 masih lebih kecil sama dengan 15 kan. 4 dan seterusnya sampai dengan 15. 15 lebih kecil sama dengan 15 ya masih terpenuhi, sehingga dicetak ya i yang ke-15-nya. Kemudian ditambahkan satu lagi ya 16. Nah, 16 dilihat kondisinya lebih kecil sama dengan 15. Jika tidak, maka perulangannya berhenti. Ya. Jadi seperti itu. Jadi echo i ya, dia akan mencetak awalnya 1, kemudian akan mengecek kondisinya ya i lebih kecil sama dengan 15. 1 lebih kecil dari 15 ya, karena ya maka dia akan tercetak 1 ya. Kemudian naik 1 poin ya, ini increment ya, nanti ada decrement itu turun gitu ya. Jadi misalkan dari 10, 9, 8, nah itu decrement 1, 2, 3, nah itu increment. Nanti simbolnya tinggal diganti. Nah, jadi ini lebih kurang nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita nanti akan coba dipraktekkan langsung ya, tapi nanti saja di akhir dari penjelasan. Nah, selanjutnya adalah struktur perulangan while. Nah, struktur perulangan while merupakan struktur kondisi yang tidak dapat dipastikan berapa kali perulangan dilakukan. Nah, maksudnya, dengan menggunakan struktur kondisi while, jumlah perulangan ini tidak dipastikan, ya, belum ditentukan atau belum diketahui berapa kali jumlah perulangannya. Nah, sebagai contoh di sini misalkan kita ingin membuat sebuah program kuis tebak angka. Ya, jadi angka sembarang misalkan kita nanti masukkan suruh menebak angka 7 misalkan seperti itu. Dengan ketentuan user boleh menebak satu angka dari 1 sampai dengan 10. Sebagai pembuat, tentu kita tidak tahu berapa kali user akan mencoba menebak angka yang sudah kita tentukan tadi. Ya, mungkin saja user mencoba sebanyak 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, atau bahkan sampai dengan 10 kali, sampai dia benar-benar berhasil mendapatkan angka yang sudah kita tentukan di kuis tebak angka tadi. Nah, jadi secara kondisi adalah kita tidak mengetahui atau tidak bisa dipastikan berapa kali perulangan ini akan dilakukan. Nah, dengan kondisinya seperti itu, maka kita bisa menggunakan struktur perulangan while. Nah, bentuk umumnya adalah while, kemudian kondisi, ya, while buka kurung kondisi, kemudian buka kurung kurawal, statement perulangan. Nah, jadi penulisannya sedikit lebih simpel ya. Nah, keterangan yang ada adalah yang pertama tadi ada kondisi ya, atau condition merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berlangsung. Sama kondisi ini bernilai benar atau true, maka perulangan akan terus dijalankan. Kondisi ini akan berhenti ya apabila hasilnya false. Ya, kemudian ada teman-teman merupakan bagian instruksi yang diproses secara berulang. Nah, sebagai contoh ya. Jadi ada variabel i ya 1. Kemudian di sini struktur perulangannya berdasarkan kondisi i lebih kecil sama dengan 15. Ya, kemudian instruksinya atau perintahnya adalah mencetak i, kemudian nanti pindah baris, ya, kemudian i ditambah 2. Ya. Jadi struktur perulangan while ini akan terus berulang ketika emang kondisinya masih terpenuhi. Ya, jika sudah tidak terpenuhi maka dia akan berhenti. Nah, jadi contohnya dari hasil coding yang kita buat ketika diimplementasikan hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 15 gitu ya. Jadi proses berjalannya adalah i kemudian dicek di dalam kondisi while ya. I lebih kecil sama dengan 15. Jika true, maka dia akan mencetak i. Terus berulang ya sesuai dengan kondisi yang kita buat. Dengan penambahan ketentuan i ditambah 2 ya.
Jadi penambahan 2. 1 tambah 2, 3 ya. 3 dicek lebih kecil sama dengan 15. Jika iya, maka akan dicetak 3. Nah, jadi perulangan yang Eko SI ini ya, atau variabel ini yang akan terus diulang selama terpenuhi kondisinya. Ya, kemudian yang terakhir 15 ya. 15 lebih kecil sama dengan 15 benar, maka akan kembali diulang untuk menampilkan ya atau Eko SI gitu ya. Kemudian tambah 2, 17 ya. Akan selanjutnya 17 ya. 17 lebih kecil sama dengan 15 false ya. Salah karena emang bentuknya false, maka perulangannya berhenti. Jadi tidak lagi mencetak variabel i-nya atau angka 17-nya. Nah, jadi konsep struktur while itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah struktur perulangan do while. Struktur perulangan do while sama seperti struktur perulangan while. Perbedaannya adalah pada struktur perulangan while, kondisi akan diperiksa terlebih dahulu sebelum memulai perulangan. Sedangkan pada struktur perulangan do while, ini kebalikannya, di mana perulangan akan dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa kondisi. Artinya, pada struktur perulangan do while, perulangan akan tetap dilakukan minimal 1 kali, walaupun kondisi bernilai false. Jadi pada struktur perulangan sebelumnya atau struktur perulangan while, di sini terlihat kondisi akan diperiksa terlebih dahulu, baru kemudian melakukan perulangan. Perulangan akan dijalankan jika kondisi terpenuhi. Sementara pada struktur perulangan do while itu kebalikannya. Ini bentuk umum dari struktur perulangan do while, di mana dibuka dengan do, kemudian buka kurung kurawal, statement perulangan, buka tutup kurung kurawal, while, kemudian kondisi. Sebagai contoh, ini ada contoh perulangannya. Variabel i sama dengan 10, do, echo variabel i ditambah 1, kemudian while variabel i lebih kecil sama dengan 5. Nah, jadi ada kondisi di mana variabel i lebih kecil daripada 5 ya, lebih kecil sama dengan 5. Nah, jadi dari program yang ada, ketika dijalankan di browser akan menampilkan angka 10 saja. Nah, jadi penjelasannya adalah pertama, dia akan mencetak variabel i, yaitu 10. Sehingga dicetak 10. Kemudian i sama dengan i ditambah 1 ya. Jadi selanjutnya adalah 10 ditambah 1, 11. Kemudian baru memeriksa kondisi. 11 lebih kecil sama dengan 5. Karena false, maka 11 tidak akan tertulis. Nah, jadi ini struktur perulangan do while. Melakukan perulangan terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa kondisi. Karena tidak terpenuhi, maka hanya tercetak angka 10. Nah, kemudian ini ada tugas 2 yang nanti teman-teman kerjakan. Ya, dimana tugasnya adalah buatlah program perulangan untuk mencetak bilangan ganjil dan genap. Dimulai dari angka 1 sampai dengan 50. Nah, jadi yang pertama, ini merupakan hasil dari perulangan ganjilnya, dan yang kedua ini hasil dari perulangan genapnya. Silakan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan via Spada. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan ke dalam Notepad-nya. Sekarang kita buka Notepad-nya ya. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Jadi kita buka kode PHP-nya, kemudian ditutup dengan PHP. Nah, yang pertama kita punya perulangan for. Tadi strukturnya adalah for, kemudian
kondisi variabel i sama dengan 1. Nah, ini adalah variabel awal atau statement awal perulangan. Kemudian titik koma kondisi perulangannya. I lebih kecil sama dengan 10 misalkan ya. Nah, jadi kondisinya adalah variabel i lebih kecil sama dengan 10 ya. Kemudian ada increment ya, i plus ya. Kemudian buka kurung kurawal, enter ya supaya rapi. Nah, teman perulangannya adalah tampilkan variabel i ya. Kemudian kita tambahkan perintah untuk baris baru ya. Jika sudah, kita simpan. Nah, proses penyimpanannya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, yaitu di local host smpp ya, smpp htdocs, kemudian webku.com, filenya adalah php, nama filenya misalkan adalah perulangan ya. Kemudian kita coba jalankan di web browsernya ya. Nah, jadi kita jalankan di Google Chrome, tapi sebelum dijalankan Google Chrome-nya, dijalankan terlebih dahulu smpp control panel untuk servernya. Kita start pada Apache dan MySQL. Nah, jika sudah, sekarang kita buka Google Chrome-nya ya. Kemudian URL-nya adalah localhost, kemudian /webku.com/perulangan.php. Jadi ini ya. Jadi dia akan mencetak perulangan 1 sampai dengan 10. Jadi dari kondisi yang ada ya, cetak awalnya ya, atau titik awal perulangannya adalah 1. Nah, jadi dicetak 1, kemudian kondisinya adalah 1 lebih kecil sama dengan 10 ya. Kemudian incrementnya tambah-tambah 1 ya. 2 lebih kecil 10 karena terpenuhi, terus akan mencetak sampai dengan 10. Jika selanjutnya nanti 11 lebih kecil sama dengan 10 karena false, karena 11 itu lebih besar dari 10, maka 11 tidak akan tercetak di web browsernya. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur perulangan while. Kita tambahkan baris baru ya, supaya kelihatan titik jaraknya 2 kali ya. Kemudian komennya adalah perulangan while. Ada variabel a, misalkan nilainya adalah 1. Kemudian while kondisinya adalah variabel a lebih kecil sama dengan 10. Kemudian buka kurung kurawal, echo variabel i variabel a, kemudian echo br
Kemudian variabel A sama dengan variabel A ditambah 2. Misalkan kita mau lompat-lompat 2. Ya. Jadi struktur pulangannya adalah pertama titik awalnya adalah 1 ya. Kemudian mencetak kemudian diperiksa kondisi dari while-nya ya. A lebih kecil sama dengan 10. Jika benar, maka akan melakukan perulangan. Nah, jadi 1 lebih kecil sama dengan 10 benar ya, maka akan mencetak 1. Kemudian 1 ditambah 2, 3 ya. 3 lebih kecil sama dengan 10, karena kondisinya masih benar atau true, akan dicetak 3 dan seterusnya. Nah, ini kita simpan, kemudian di web browsernya kita jalankan. Ya, jadi akan menghasilkan 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi kalau sudah di 9, ya, 9 ditambah 2, 11. 11 akan diperiksa sesuai kondisi, lebih kecil sama dengan 10. Karena hasilnya false, maka tidak akan dicetak ya, atau perulangannya berhenti. Nah, selanjutnya adalah yang do while. Nah, kita tambahkan lagi perintah baris baru ya, biar kelihatan di bawahnya. Kemudian perulangan do while. Variabel B sama dengan 10. Kemudian struktur dualnya do ya, buka kurung kurawal. Nah, ini boleh di bawah seperti ini atau di sebelahnya juga nggak masalah ya, tinggal nanti disesuaikan saja mau rapinya seperti apa. Echo variabel B. Kemudian variabel B sama dengan variabel B ditambah 1. Kemudian selanjutnya baru kita masukkan while-nya ya. While kondisinya adalah variabel B lebih kecil sama dengan 5. Oke, kita simpan, kemudian kita coba reload atau jalankan di web browsernya ya. Di reload, nah maka akan mencetak angka 10 saja sesuai dengan kondisinya ya. Jadi akan mencetak 10 ya, karena dia melakukan perulangan terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa kondisi. Nah, jadi 10 ditambah 1, 11. Kemudian angka 11 ini diperiksa sesuai dengan kondisinya. Ya, 11 lebih kecil sama dengan 5. Karena false, maka tidak dilanjutkan perulangannya. Jadi ini contoh dari perulangan do while. Nah, selanjutnya untuk tugas, ya tugas yang kedua tadi. Nah, lebih kurangnya
untuk menampilkan bilangan ganjil dan bilangan genap ya, perulangan bilangan ganjil dan perulangan bilangan genap. Nah, jadi ini ya dari 1 sampai 50. Nah, bilangan ganjilnya 135 sampai 49, bilangan genapnya 24 sampai dengan 50. Nah, ini tampilan untuk tugas keduanya, nanti lebih kurangnya seperti ini. Nah, jadi ini materi kita hari ini tentang struktur perulangan di dalam PHP. Silakan jika ada yang menanyakan di kolom komentar ataupun via Spada. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di penanganan POM. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.